Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita akan menyanyikan lagu wajib Berkibarlah Benderaku. Nanti diikuti ya. Semuanya boleh ambil posisi berdiri. Tangan diputar-putar, diputar-putar, tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, 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 tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Tepuk tangan. Sudah semangat? Tepuk semangat. Ya, kita sudah di awal speaking tadi sudah happy, sudah bergerak. Sekarang saatnya kita belajar. Nah, anak-anak ibu, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kemudian tentang apa lagi? Satu lagi, sifat bunyi. Kemarin kita sudah membahas gagasan pokok dan gagasan pendukung dan sifat-sifat bunyi. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan
melanjutkan yang kemarinnya, gagasan pokok dan gagasan pendukung untuk masih kita lanjutkan. Sebelumnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, melalui menyimak teks permainan, menyimak teks tentang wacana paham batu ya. Iya. Anak-anak Ibu nanti bisa mengidentifikasi tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kemudian setelah menyimak tentang teks paham batu, anak-anak Ibu bisa menyajikan apa itu gagasan pokoknya dan gagasan pendukungnya. Kemudian setelah melalui percobaan, anak-anak Ibu nanti bisa menyebutkan sifat bunyi memantul dan menyerap. Kemudian setelah melakukan percobaan, anak Ibu nanti dapat menyajikan laporan tentang sifat-sifat bunyi. Yang kemarin kita sudah membahas tentang sifat bunyi. Yang pertama apa? Ayo. Bunyi dapat merambat. Terus bunyi dapat diserap. Min, apa? Bunyi dapat dipantulkan. Kemarin kita sudah membuat apa? Membuat apa kita kemarin? Iya, telepon mainan dari kaleng. Yang kita buat kemarin itu membuktikan bahwasanya bunyi dapat. Ayo. Dapat merambat. Nah, coba perhatikan anak Ibu, perhatikan video pembelajaran yang Ibu tampilkan. Ya. Dulu. Disimak baik-baik ya. Anak-anak, nah kita akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sebelum kalian menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, kalian perlu mencari kalimat utama paragraf yang kalian baca. Apakah kalimat utama itu? Kalimat utama adalah suatu kalimat yang menjadi inti dasar paragraf. Kalimat utama terletak di 3 tempat. Yang pertama ada di kalimat pertama paragraf, maka namanya adalah paragraf deduktif. Yang kedua terletak di kalimat terakhir, maka namanya paragraf induktif. Dan yang ketiga, kalimat utama terletak di kalimat pertama dan terakhir, maka nama paragrafnya disebut dengan paragraf campuran. Bagaimana cara menentukan kalimat utama? Sebelum kalian menentukan kalimat utama, yang pertama harus kalian lakukan adalah membaca dulu paragrafnya mulai dari kalimat pertama hingga kalimat terakhir. Kemudian yang kedua, jika di kalimat terakhir ada kata penghubung jadi, maka dengan demikian, oleh karena itu, oleh sebab itu, maka kalimat utamanya ada di kalimat terakhir. Karena kata-kata tersebut menunjukkan bahwa kalimat terakhir itu adalah kalimat kesimpulan. Coba kita pelajari melalui contoh paragraf berikut ini. Manakah kalimat utamanya? Kita akan baca mulai dari awal hingga akhir. Masyarakat Jawa Sini ada kata ada juga jadi. ada kebaya. Masyarakat Betawi memiliki Berarti kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Masyarakat Sunda memiliki alat musik tradisional yakni angklung. Jadi Indonesia memiliki berbagai macam kesenian dan kebudayaan. Kalian perhatikan kalimat terakhir paragraf tersebut. Ada kata jadi. Maka kalimat utamanya terletak di kalimat terakhir. Yang perlu ini, jadi Indonesia memiliki berbagai macam kesenian dan kebudayaan. Ya, jadi diingat kalau ada kata hubung yang menunjukkan bahwa kalimat terakhir berupa kalimat kesimpulan, maka kalimat utamanya terletak di kalimat terakhir.
Kemudian yang ketiga, jika kalimat terakhir tidak ada kata penghubung jadi, maka dengan demikian, oleh karena itu, oleh sebab itu, maka kalimat utamanya ada di kalimat pertama. Perhatikan contoh paragraf berikut ini ya, manakah kalimat utamanya? Kita baca dulu mulai dari awal hingga kalimat terakhir. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki keberagaman budaya. Negara Indonesia memiliki banyak suku, banyak ras dan budaya yang sangat beragam. Keberagaman di Indonesia disebabkan karena Indonesia berupa negara kepulauan. Pulau-pulau di Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke. Coba perhatikan kalimat terakhir paragraf tersebut. Adakah kata penghubung yang menunjukkan bahwa kalimat terakhir tersebut merupakan kalimat kesimpulan? Tidak ada. Maka kalimat utamanya terletak di kalimat pertama yang berbunyi Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki keberagaman budaya. Jadi diingat-ingat ya, kalau di kalimat terakhir tidak ada kata penghubung yang menunjukkan bahwa kalimat tersebut adalah kalimat kesimpulan, berarti kalimat utamanya terletak di kalimat pertama. Coba kata penghubung apa saja tadi yang menunjukkan kesimpulan? Ya, benar. Ada kata hubung jadi, maka, kemudian, oleh sebab itu, oleh karena itu adalah kata penghubung yang menunjukkan kesimpulan. Kita akan pelajari tentang gagasan pokok. Gagasan pokok bisa disebut juga Ini yang kita bahas kemarin. ada gagasan utama, ataupun bisa juga disebut pokok utama. Gagasan pokok adalah gagasan yang menjadi inti paragraf dan bisa berdiri sendiri. Gagasan pokok menjadi dasar pengembangan paragraf. Gagasan pokok bisa sama dengan kalimat utama jika kalimat utama itu pendek. Tapi gagasan pokok dapat mengikat kalimat utama dan meringkas kalimat utama jika kalimat utama tersebut berupa kalimat majemuk, tingkat ataupun kalimat majemuk setara. Jadi intinya kalau kalimat utamanya panjang yang bisa diringkas, itu kalian boleh meringkasnya menjadi gagasan pokok. Itu anak-anak. Nah, kemudian langkah menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Pertama, Membaca paragraf dengan cermat. Cari kalimat utama yang terlebih dahulu. Di kalimat utamanya jika dapat Jadi ringkas, kalimat utamanya yang bisa diringkas, maka harus diringkas. gagasan pokoknya Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki keberagaman budaya. Itu tadi kalian sudah pelajari sebagai kalimat utama. Maka gagasan pokok yang kita ambil dari kalimat utama tersebut bisa berbunyi Indonesia memiliki keberagaman budaya. Ya, jadi seperti itu kita bisa meningkat kalimat utama, ringkas kalimat utama jadi lebih singkat, lebih jelas, lebih inti. Kemudian kita pelajari gagasan pendukung sebagai tambahan informasi yang menjelaskan gagasan pokok. Jadi kalau gagasan pendukung itu tidak bisa berdiri sendiri karena fungsinya hanya untuk menjelaskan gagasan pokok. Kita akan pelajari tentang gagasan pendukung melalui contoh paragraf berikut ini. Perhatikan baik-baik ya. Kalian sudah mengetahui bahwa pada paragraf tersebut gagasan pokoknya berbunyi Indonesia memiliki keberagaman budaya. Maka kita akan cari gagasan pendukungnya. Gagasan pendukung pada paragraf terletak pada kalimat-kalimat jelas yang dan kalimat-kalimat setelah kalimat utama yang berbunyi negara Indonesia memiliki banyak suku, banyak ras dan budaya beragam. Keberagaman di Indonesia disebabkan karena Indonesia merupakan negara kepulauan. Pulau-pulau Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke. Jadi, Bu
pause dulu sebentar. Kemarin sudah dibahas tentang gagasan pokok, tapi sudah diulangi lagi. Ya, anak-anak ibu pastinya sudah paham ya bagaimana cara menentukan gagasan pokok. Dari kalimat yang ada di depan ini, mana yang merupakan gagasan pokok? Indonesia merupakan iya, bagus. Itu adalah gagasan pokoknya. Nah, yang dikatakan dengan gagasan pendukung itu adalah informasi penjelas. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia berada di belakang gagasan pokok. Nah, kalau yang ini yang sudah diberi tanda garis merah ini merupakan gagasan pokok, mana saja yang merupakan gagasan pendukung? Negara Indonesia memiliki banyak suku, banyak ras dan budaya yang beragam. Iya, itu sudah berapa satu gagasan pendukungnya. Kemudian Keberagaman di Indonesia disebabkan karena Indonesia merupakan negara kepulauan, pulau di Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke. bagus. Berarti ada berapa buah gagasan pendukungnya? Ada berapa buah? Dua. Ada dua gagasan pendukungnya. Nah, anak-anak ibu sudah paham tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung? Nah, kalau sudah, anak-anak ibu akan ibu bagi menjadi beberapa kelompok. Nah, kelompok yang ini kelompok A, ini kelompok B, dan ini kelompok C. Ibu akan membagikan LKPD, ya, akan membagikan LKPD. Satu kelompok, satu buah LKPD. Kerjakan secara berkelompok. Diskusikan dengan teman sebangkunya, ya. Sudah? Bagaimana langkah kerjanya? Langkah kerjanya, coba baca dulu teks yang ada di dalam LKPD-nya tersebut. Ya, dibaca dulu ya. Langkah pertamanya dibaca teks yang ada di LKPD-nya. Kemudian buat peta konsepnya tentang mana yang gagasan pokok, mana yang gagasan pendukung. Boleh kan? Nanti kalau menemukan masalah, menemukan kesulitan, boleh ditanyakan. Sudah paham? Paham cara mengerjakan LKPD-nya? Paham? Paham, Ustaz? Nah, ya, coba masukkan ke peta tabel peta konsepnya ya. Mana yang merupakan gagasan pokok, mana yang merupakan gagasan pendukung. Ada yang mau ditanyakan? Kalau belum paham, boleh bertanya. Iya. Didiskusikan ya, didiskusikan dengan kelompoknya. Kalau kalimat utamanya panjang, bisa kalian ringkas untuk menentukan gagasan pokoknya. Tapi kalau kalimat utamanya itu pendek, bisa itu saja yang dituliskan gagasan pokoknya. Ada yang sudah selesai? Iya. Lagi. Sudah? Kelompok mana yang sudah siap? Kelompok B sudah siap. Kelompok mana
lagi? Sudah siap? Kelompok C sudah siap? Kelompok A masih proses? Dah. Siapa yang mau tampil duluan menyajikan hasil diskusinya? Siapa yang mau tampil duluan menyajikan hasil diskusinya? Cantika? Iya. Nah, ayo maju ke depan. Nah, boleh. Gagasan pokok pertama. Tradisi lompat batu berasal dari suku Nias. Kedua, suku Nias berasal dari Pulau Nias yang terletak di sebelah Pulau Sumatera. Ketiga, lompat batu yang dikenal dengan nama Pahombo Batu merupakan ciri khas masyarakat Nias. Gagasan pendukung pertama. Tradisi melompati batu hanya dilakukan oleh kaum laki-laki, khususnya pemuda. Kedua, mereka harus melompati susunan batu setinggi 2 meter dengan ketebalan 40 cm. Tiga, tradisi ini bertujuan untuk menunjukkan kekuatan dan ketangkasan para pemuda yang melakukannya. Sudah? Sudah. Tunggu dulu. Berdiri dulu. Nah, dah. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanggapi? Bagaimana dengan hasil dari kelompok B? Sudah bagus? Iya, sudah bagus. Sudah betul? Kalau betul katakan betul, kalau salah boleh nanti kita perbaiki sama-sama ya. Sudah betul? Sudah. Tepuk tangan buat kelompok B. Nah, mari kita duduk. Kelompok mana lagi yang akan menyajikan hasil diskusinya? Kelompok C. Nah, maju ke depan kelompok C. Siapa utusannya yang akan menyajikan hasil diskusinya? Suaranya dikeraskan biar terdengar sama teman-temannya. Tradisi lompat batu berasal dari suku Nias. Tradisi melompat batu hanya dilakukan oleh kaum laki-laki, khususnya pemuda. Gagasan pendukung. Suku Nias berasal dari Pulau Nias yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera Barat. Lompat batu atau yang dikenal dengan nama Pahombo Batu merupakan ciri khas masyarakat Nias. Tiga, merupakan mereka harus melompati susunan batu setinggi 2 meter dengan ketebalan 40 cm. Bagaimana kelompok lain? Sudah betul yang ditampilkan oleh kelompok C? Sudah, Bu. Sudah. Ada yang mau menanggapi lagi? Nah, berarti sudah bagus yang dikerjakan kelompok C. Tepuk tangan buat kelompok C. Nah, kelompok mana lagi yang belum menampilkan hasil diskusinya? Kelompok A. Ayo siapa? Silakan maju ke depan. Siapa perwakilan kelompoknya? Berasal dari suku Nias. Ya. Kedua, suku Nias berasal dari Pulau Nias yang terletak di sebelah Pulau Sumatera. Tiga, gagasan pendukung. Suku Nias gagasan pendukung. Pertama, tradisi melompat batu hanya dilakukan oleh kaum laki-laki, khususnya pemuda. Dua, mereka harus melompati susunan batu setinggi 2 meter dengan ketebalan 40 cm. Iya, itu tadi yang ditampilkan oleh kelompok C. Sudah bagus? Sudah. Ada yang mau menanggapi? Tidak, berarti sudah bagus. Tepuk tangan dulu buat kelompok C. Kelompok A, ya maaf, salah kelompok A ya. Salam buat kelompok A. Nah, dari yang dikerjakan tadi, Ibu nilai itu sudah bagus semuanya. Nah, sekarang kumpulkan LKPD-nya ke depan. Satu orang, satu kelompok, satu saja yang mengumpulkan. Letakkan di meja Ibu ya.
di depan. Halo, apa kabar? Kali ini kita kembali belajar muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Ya. Pemantulan dan penyerapan bunyi. Bunyi dapat dipantulkan dan diserap oleh benda tertentu. Bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda keras. Bunyi dapat diserap jika mengenai benda lunak. Bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda keras, seperti kaca, dinding batu bata, dan logam. Bunyi dapat diserap jika mengenai benda lunak, seperti karpet, karet, busa, dan kertas. Lantai dan dinding ruang pertemuan dilapisi karpet. Tujuannya untuk menyerap atau meredam bunyi. Suara dari dalam ruangan menjadi tidak bising atau terdengar hingga keluar ruangan. Selanjutnya, bentuk-bentuk pemantulan bunyi dan pemanfaatannya. Bentuk-bentuk pemantulan bunyi antara lain bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli, gema, dan gaung. Selain itu, pemantulan bunyi juga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan tertentu. Bernyanyi di ruang tertutup dapat memperkuat bunyi asli, misalnya bernyanyi di dalam ruang rekaman. Gema merupakan bunyi pantul yang terdengar jelas, seperti ketika kita teriak di tepi tebing, suara pantulan kita terdengar jelas. Misalnya kita mengucapkan kata apa kabar, pantulan suaranya menjadi apa kabar. Gaung merupakan bunyi pantul yang tidak terdengar jelas, seperti kita berteriak di dalam gua atau dalam sebuah ruangan. Misalnya kita mengucapkan kata apa kabar, pantulan suaranya menjadi apa kabar. Pantulan suaranya menjadi bertabrakan. Nah, tadi sudah kita simak tentang video pemantulan dan penyerapan bunyi. Nah, anak-anak ibu pernah melempar kelereng nggak? Kalau kelereng kita lempar ke dinding atau ke lantai, apa yang akan terjadi? Iya, kelerengnya akan memantul. Sama halnya dengan bunyi. Bunyi itu juga dapat memantul. Jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda atau permukaan benda yang keras seperti kayu, kaca, dinding, besi, itu bunyinya dapat memantul. Kemudian bunyi juga dapat diserap atau penyerapan bunyi yang kedua. Bunyi dapat diserap benda-benda yang dapat menyerap bunyi. Biasanya benda tersebut bersifat lunak. Kemudian benda yang demikian disebut dengan benda peredam bunyi. Apa saja misalnya? Tadi sudah disebutkan di video. Apa? Karpet. Apa lagi? Kertas. Apa lagi? Busa atau spoon. Apa lagi? Iya, goni. Bisa itu. Goni. Apa lagi? Wall. Nah, benda-benda tersebut itu digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau keredam namanya. Dinding dan langit-langit gedung. Ya, kalau anak-anak ibu bisa pernah masuk ke gedung, ke studio rekaman atau di gedung bioskop, itu biasanya dinding-dindingnya itu dilapisi dengan bahan-bahan permukaan lunak justru itu. Nah, di situ dapat meredam terjadinya gaung atau keredam. Nah, macam-macam bunyi pantul itu ada yang pertama gaung atau keredam. Nah, apa itu gaung? Nah, tadi sudah disimak di video pembelajaran. Siapa yang bisa menjawab apa itu gaung? Apa itu gaung? Gaung itu adalah bunyi yang dipantulkan oleh dinding yang jaraknya
tidak jauh dari sumber bunyi. Tadi kan sudah dijelaskan kalau seandainya kita berada di sebuah ruangan, kita berbicara apa kabar, kabar. Nah, dia akan terjadi gaung. Kemudian bunyi pantulnya itu bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucapkan, akibatnya bunyi pantul mengganggu bunyi asli sehingga suara tidak terdengar jelas. Nah, itu yang dikatakan gaung atau gergang. Yang kedua, gema. Gema itu terjadi karena apa? Karena bunyi dipantukan oleh yang jaraknya jauh dari Iya. bunyi. Karena dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Jadi bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Jadi gema itu sering terjadi di gua-gua. Ya, kan pernah mendengar menonton film kan? Film yang ketika Usman, ketika dia berada di dalam gua, dia berteriak apa kabar? Kalau tadi kan ada apa ya? Kabar. Kan seperti itu menggemanya. Nah, gema itu selain di gua-gua juga bisa terjadi di Bukit. lembah, di bukit yang jaraknya jauh. Gema itu dapat dipergunakan untuk mengukur kedalaman jurang atau gua. Sudah paham tentang pemantulan dan penyerapan bunyi? Sudah? Nah, kalau sudah, di sini Ibu akan membagikan LKPD masih dengan kelompok yang sama ya. Nanti Ibu akan memutarkan video di depan. Perhatikan. Nah, langkah kerjanya nanti perhatikan dulu video yang ada Ibu tampilkan. Kemudian amati gambar yang ada di dalam LKPD-nya. Kemudian tentukan apakah gambar benda tersebut menyerap atau dapat memantulkan bunyi. Sebenarnya tadi juga sudah dijelaskan di video sebelumnya, namun Ibu tampilkan lagi nih. Piring logam atau seng, piring porselen Ciri atau kaca. kaca, Kemudian ada arloji, jam atau arloji, 2 tabung kertas, dan papan papan kayu. kayu. Coba susun tumpukan buku sama tinggi dan berat. Miring di atas tumpukan dan baik. Apakah kamu mendengar detak? Cek apakah arloji dalam keadaan baik. Apakah kamu mendengar detak arloji? Coba perhatikan bunyi arlojinya. Masukkan arloji ke dalam salah satu tabung kertas. Nah, kemudian nanti ada Pasang papan kayu di kayu belakangnya. di pertemuan kedua tabung kertas. Dengarkan di sisi lain tabung kertas. Apakah kamu mendengar detak arloji? Letakkan piring logam atau seng di pertemuan dua tabung kertas. Dengarkan kembali di salah satu sisi kertas. Apakah kamu mendengarkan detak arloji? Bisa terdengar. Ganti piring logam atau piring seng dengan piring porselen atau piring kaca. Dan dengarkan kembali apakah terdengar detak arloji. Kalau terdengar Ganti berarti piring bunyinya kaca dapat dengan busa. dipantulkan. Kemudian Dengarkan kembali pakai spoon dan apakah atau kamu busa. mendengarkan detak arloji.
Hasil percobaan bunyinya ketika arloji langsung didengarkan di telinga, akan terdengar detak arloji yang kencang. Pada bahan pertama yaitu papan kayu, ketika didengarkan di salah satu sisi tabung kertas, ternyata detak jam terdengar keras. Ketika menggunakan piring seng, detak arloji masih terdengar keras. Ketika menggunakan piring kaca, detak arloji masih terdengar keras. Dan ketika menggunakan busa, detak arloji terdengar sangat lemah. Kesimpulan percobaan, kesimpulannya bunyi yang dihasilkan dari detak arloji akan dipantulkan melalui zat padat, yaitu bahan kayu, logam atau seng, atau porselen atau kaca. kaca. Sedangkan ketika menggunakan busa, bunyi detak arloji hanya sedikit yang terpantulkan. Bunyi detak jam diserap oleh busa. Terbukti bahwa bunyi mengalami pemantulan dan penyerapan. Ya, sudah diperhatikan tadi hasil percobaan yang dilakukan di depan. Ada pahaman anak ibu? Nah, sekarang coba amati LKPD-nya. Gambar pertama ada gambar apa? Piring Piring kaca. Gambar kedua busa. Gambar ketiga karpet, karpet. Gambar ke berapa lagi? kaca, Gambar berikutnya ada yang terakhir dinding. Nah, coba diskusikan dengan teman sekelompoknya. Apakah benda tersebut dapat menyerap atau memantulkan bunyi? Kalau benda tersebut dapat memantulkan bunyi, tulis di kolom sebelahnya. Itu benda tersebut dapat memantulkan bunyi. Kalau benda tersebut dapat menyerap bunyi, tulis di situ dapat menyerap bunyi. Ada yang tidak paham? Paham cara mengerjakan LKPD-nya? Kalau belum paham boleh ditanyakan. Kelompok C bagaimana? Paham? Kerjakan. Yang lain sudah mulai mengerjakan, sudah mulai berdiskusi. Bagaimana kelompok C? Sudah siap? Kalau belum paham boleh ditanyakan. Ini karpet. Adik, nggak apa-apa. Siapa yang mau tampil? Oh, mau berganti? Nggak apa-apa. Siapapun boleh tampil menyajikan di depan. Boleh ganti-gantian. Harus berani ya, harus belajar berani. Ya kan? Temannya menyajikan hasil diskusi dari LKPD yang dikerjakan. Sebutkan nama bendanya, kemudian apakah dia dapat menyerap atau memantulkan bunyi. 1. Kaca dapat memantulkan bunyi. Ya, Busa dapat menyerap bunyi. ya, 3. Karpet dapat menyerap bunyi. ya. 4. Kaca dapat memantulkan bunyi. 5. Dinding dapat memantulkan bunyi. Iya, bagus. Semua suka. Ada yang mau menanggapi? Ada yang mau menanggapi? Bagaimana hasil yang dikerjakan dari kelompok B? Sudah benar? Benar, Bu. Benar. Ayo berikan tepuk tangan buat kelompok B. Siapa itu perwakilan kelompok B? Kelompok mana lagi yang mau tampil? Kelompok C, tidak kelompok B. Gak apa-apa. Ayo maju dulu. Gak apa-apa. Ayo kelompok A. Kelompok A. Coba
Sudah, tepuk tangan buat kelompok. Ayo, kelompok mana lagi yang belum tampil? Kelompok C. Siapa yang mewakili kelompok C? Silakan maju ke depan. Oh, Anjani, boleh. Ayo, bacakan. Kaca dapat menentukan bunyi. Ya. Bola berwarna merah putih. Karpet berwarna bunyi. Ya. Kaca memantulkan bunyi. Ya. Dinding memantulkan bunyi. Iya, bagus. Ada yang mau menanggapi? Sudah berani kita kelompok C? Tepuk tangan buat kelompok C. Nah, sekarang LKPD-nya boleh dikumpulkan. Nah, nah, dari yang kita pelajari tadi, yang pertama kita belajar tentang apa? Gagasan pokok ya, gagasan pendukung. Kemudian di muatan YPA kita belajar apa tadi? Pemantulan dan penyerapan bunyi. Jadi bisa kita ambil kesimpulan untuk gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok itu bisa kita temukan di kalimat utama. Kemudian gagasan pendukungnya di mana? Setelah letaknya di mana? Iya, letaknya setelah gagasan pokok. Kemudian tentang pemantulan dan penyerapan bunyi bisa kita simpulkan bahwasanya yang pertama tadi, bunyi itu dapat diserap oleh busa. Busa itu benda apa? Benda lunak. Kemudian bunyi dapat dipantulkan oleh kaca. Ini termasuk zat apa? Benda padat. Ya, sudah kita ambil kesimpulan tadi. Nah, bagaimana pelajaran kita pada hari ini? Apakah anak-anak ibu merasa senang? Senang. Ada merasa kesulitan dalam pelajaran hari ini? Sudah paham semuanya? Sudah. Kalau sudah paham, di sini ibu akan memberikan lembar evaluasi. Ya, lembar evaluasi. Bentuk tesnya adalah pilihan ganda. Silakan nanti anak ibu baca soalnya dengan baik. Kemudian pilihlah jawaban yang benar dari A, B, C atau D. Nah, dibagikan soalnya ya. Silakan kerjakan. Nah, silakan kerjakan lembar evaluasi. Tidak ada yang bermain-main. Semuanya, Bu. Ya. Ya. Boleh. Nah. Ayo, kerjakan. Baca baik-baik soalnya. Penanya kemana? Ini ada pena ini. Kok nggak ngomong? Aku dulu satu. Ada yang sudah selesai? Halo? Sudah siap? Kelompok B, kelompok B sudah siap semuanya. Kelompok A sudah siap?
Biar sama ibu saja. Ini saja yang dibutuhkan. Boleh. Selesai Bu. Ya. Aku pengen dikumpulkan aku kumpulkan Bu. Udah. Udah, ya. Ayo. Membuatnya bagaimana? Bisa semuanya? Ya, mana? Tentukan. Ya Bu. Ya. Oh. Ya, membuatnya bagaimana? Belum siap? Ini penanya Bu. Ya, nanti. Ya. Geryong. Ya. Oh iya. Ya. Ya, dari beberapa anak ibu yang sudah mengerjakan lembar evaluasi, ibu lihat sudah betul, berarti sudah paham ya. Nah, ada yang mau ditanyakan pelajaran kita pada hari ini? Tidak, berarti sudah paham. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang visi, kemudian tentang gaung dan kerjaan. Ya, anak-anak ibu, sebelum pulang kita baca doa terlebih dahulu. Ayo Arif, silakan siapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak ibu semuanya.